Kasus dokter gadungan kembali mencoreng dunia kecantikan tanah air. Seorang ex-finalis Putri Indonesia ditangkap polisi karena diduga membuka praktik ilegal tanpa izin resmi. Akibatnya seorang pasien mengalami infeksi hingga cacat permanen. Lalu seberapa berbahaya perawatan kecantikan jika dilakukan oleh pihak yang tak berkompeten? Kita akan membahasnya bersama dokter kecantikan Vivian Resiana. Selamat siang Bu Vivian. Bu Dokter, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas siang hari ini. Selamat siang. Oke, Bu Dokter, ini kan Jenny diduga menggunakan sertifikat pelatihan medis sebagai modal untuk dia membuka praktik dan hasilnya seperti ini. Berarti memang sertifikat saja jelas tidak cukup ya Bu ya? Iya dong, jelas dong. Karena kan, sebenarnya dalam berpraktek kita harus ada surat tanda registrasi dan surat izin praktek juga, gitu. Jadi tidak hanya sertifikat, sertifikat itu hanya, membantu saja gitu, bahwa memang tersertifikasi. Baik, Ibu, lalu bagaimana kalau misalnya katakanlah calon pasien bisa menilai karena Jenny ini memajang sertifikat-sertifikat yang dia miliki di situ sehingga membuat pasien terpercaya. Tapi hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana agar calon konsumen bisa menyeleksi dengan baik mana yang benar-benar dokter kecantikan yang memiliki kapasitas medis dan mana yang gadungan? Nah, zaman sekarang informasi itu kan sudah gampang sekali ya, didapat ya di media online. Jadi, hal pertama yang harus pasien itu tahu bahwa dokternya benar-benar dokter yang tersertifikasi, itu bisa dicek di website Konsil Kedokteran Indonesia. Di situ kalau memang dokter benar-benar dokter, itu akan ada semua datanya di situ. Satu Indonesia, itu semua dokter ada di situ, yang pertama. Yang kedua, para pasien ini juga bisa mengecek status dari klinik yang akan didatangi, di mana di situs Kemenkes, di situ juga ada semua rumah sakit dan semua klinik itu ada di situ datanya. Itu dua hal utama yang calon pasien itu harus tahu. Jangan hanya percaya dengan sertifikat-sertifikat aja, karena yang namanya sertifikat yang dipajang itu bisa saja diambil dari online, di print, dipajang. Jadi jangan jangan langsung percaya. Gitu, dicek Ba- dulu benar-benar dokter atau bukan, gitu. Baik Bu Dokter, tapi bagaimana memeriksa yang lebih katakanlah lebih sederhana untuk melihat ini dokter atau bukan? Karena kalau tadi memeriksa mungkin pasien lebih percaya dari mulut ke mulut Mhm. ini ada dokter, ternyata hasilnya berbahaya begitu Bu. Sebenarnya hal yang lebih simpel, buka aja Google, cari Oke. namanya. Di situ Mm-mm. sudah pasti kalau memang dokter itu paling atas itu pasti ada namanya, dokter siapa dokter siapa. Kayak misalkan nama saya, dicari aja di Google, itu pasti paling atas ada langsung Dokter Vivian Resiana, gitu. Itu paling gampang. Terus kalau misalkan yang, agak susah sedikit tadi lewat website, lalu kalau mau yang agak lebih ribet lagi sebenarnya dalam satu area itu kan ada namanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu nanti bisa dicek juga di IDI, apakah ada atau tidak di wilayah tersebut, dokter tersebut berpraktik gitu dengan SIP. Dan SIP ini biasanya harus dipajang di klinik-klinik atau tempat praktek. Ada nomornya, ada, namanya, ada tempat dan tanggal lahir, itu semua datanya ada, bahkan fotonya pun ada di SIP-nya itu, dan harus ada di klinik atau tempat praktek dokternya, tuh. Baik Bu Dokter, kalau dari sisi medis ini seberapa berbahaya sih Bu tindakan perawatan kecantikan jika dilakukan oleh orang yang nggak punya kompetensi dan izin resmi? Sangat berbahaya, apalagi di area wajah. Area wajah kita ini isinya itu syaraf dan pembuluh darah kebanyakan. Ketika, kita menyuntikan misalkan filler ya, kebanyakan kan filler nih, filler disuntikan di titik yang salah, dia bisa mengenai pembuluh darah dan mengenai syaraf. Ketika dia mengenai pembuluh darah dan syaraf, bisa saja syarafnya menjadi mati. Lalu terjadilah nekrosis. Pembuluh darah pun sama, ketika salah disuntikan, harusnya filler itu tidak masuk ke pembuluh darah, tapi ketika masuk ke pembuluh darah, jadinya nekrosis. Nekrosis itu apa? Nekrosis itu mati jaringan. Ketika jaringannya sudah mati, otomatis kita tidak bisa memperbaiki lagi. Nah, makanya, saya bilang apa ya, klinik abal-abal, dokter abal-abal itu sangat berbahaya, karena efeknya itu paling ringan itu infeksi. Infeksi Oke. okelah.
masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah sampai mati jaringan atau nekrosis, itu benar-benar bisa wajahnya, area wajahnya itu bisa mati. Ketika area wajahnya mati, otomatis eh, kesehatan mentalnya sudah tidak sama lagi. Apalagi perempuan kan datang ke klinik kecantikan maunya jadi cantik, tapi justru yang terjadi malah jadi cacat gitu. Jadi eh, itulah lebih baik cari klinik yang sudah berpengalaman, yang sudah pasti, cari klinik yang sudah pasti-pasti aja. Berikut dokternya juga harus sudah terdaftar benar-benar di Konsil Kedokteran Indonesia dan tersertifikasinya juga dengan benar ya, gitu. Baik, Bu Dokter, kalau infeksi pada wajah seperti yang Anda sebutkan itu pasca perawatan ini disebabkan oleh apa dan bagaimana setelah ini untuk penanganan yang tepat? Karena korban kan akhirnya melapor ke polisi, tapi kita nggak tahu masa depannya nanti akan seperti apa. Nah, ini penanganan yang tepat untuk korban ini seperti apa? Nah, resiko infeksi pada penyuntikan itu pasti ada. Karena penyuntikan itu kan kita membuat luka. Luka itu gampang rentan sekali terkena bakteri. Ketika luka terkena bakteri pasti terjadi infeksi. Nah, itu kalau misalkan hanya infeksi ringan, infeksi kecil, kita bisa oleskan salep antibiotik atau minum antibiotik, nanti akan sembuh. Tapi kalau misalkan infeksi tersebut ternyata dibarengi juga infeksi yang di dalam, yang seperti tadi saya bilang, itu bisa terjadi yang namanya sepsis. Sepsis ini infeksinya sudah lumayan lumayan Oke. besar, jadi lumayan berbahaya. Jadi kalau misalkan sudah terjadi sepsis, sudah terjadi nekrosis seperti tadi, harus dibawa ke rumah sakit, dibawa ke yang lebih profesional lagi, ke dokter spesialis bedah misalkan, supaya dibetulkan, gitu. Baik Bu Dokter, banyak dokter-dokter gadungan di luar sana yang membuka praktik dan akhirnya membuat resiko pada konsumen begitu. Nah, ini pengawasannya harusnya seperti apa Bu? Karena banyak klinik-klinik yang kita nggak tahu sebenarnya, lalu bagaimana untuk mengawasi ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu dia. Jadi sebagai pasien, sebagai konsumen kita juga harus pintar ya dengan semua akses yang sudah diberikan. Satu, ketika kalian mau treatment atau mau perawatan di klinik kecantikan, pastikan bahan-bahannya itu sudah BPOM, sudah berizin ya. Hak pasien kok untuk tahu, saya hari ini mau melakukan apa, treatment apa, perawatan apa, apa bahan yang disuntikan kepada wajah saya, kepada tubuh saya. Hak pasien juga untuk mengetahui, boleh nggak saya melihat boxnya, boleh nggak saya melihat apa sih yang disuntikan, boleh nggak saya di depan saya membuka segelnya, melihat apa barang itu diambil dari wadahnya ke spet ke ya itulah ke stopet dan segala macamnya. Itu hak pasien gitu untuk mengetahui itu semua. Paling gampang untuk mengetahui klinik itu abal-abal atau tidak adalah tanya apakah sudah BPOM dan minta untuk dibuka di depan pasiennya. Karena kalau klinik tersebut aman, sudah BPOM dan benar-benar memang sudah terpercaya, biasanya klinik tersebut tidak takut. Dokternya pun tidak takut untuk menjelaskan apa sih yang terkandung, apa sih yang akan disuntikan, apa sih yang akan ditreatmentkan kepada pasien gitu. Kalau misalkan klinik abal-abal, biasanya dokternya tidak mau, bukan dokter ya, mungkin oknumnya tidak mau untuk ini apa sih dok, apa sih yang disuntikan kepada saya biasanya beliau tidak mau menjelaskan, tidak mau menunjukkan apa sih yang ada, apa sih yang akan saya lakukan, apa sih yang akan saya suntikan ke wajah Anda, begitu. Baik, Dokter Vivian Resiana, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Siang. Selamat beraktivitas kembali, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Selamat siang.